Selamat pagi, halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi elastisitas dan hukum Hooke. Adapun capaian pembelajaran dari materi ini, yaitu peserta didik mampu menganalisis sifat-sifat elastisitas suatu bahan dan menerapkan hukum Hooke dalam perhitungan gaya, konstanta pegas, dan energi potensial pegas. Berikut ini merupakan contoh benda elastis dan benda plastis, di mana karet gelang dikatakan benda elastis karena dapat kembali ke posisi semula setelah gaya yang diberikan dihilangkan. Tetapi ketika kita memberikan gaya pada karet gelang terlalu besar, maka karet gelang akan melewati batas elastisitasnya dan akan rusak atau putus. Sedangkan plastisin dikatakan benda plastis karena tidak dapat kembali ke posisi semula setelah gaya yang diberikan dihilangkan. Elastisitas merupakan kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awal setelah gaya pada benda tersebut dihilangkan. Contoh benda elastis ada karet gelang dan pegas, sedangkan contoh benda plastis ada plastisin dan permen karet. Selanjutnya, elastisitas meliputi tegangan, regangan, dan modulus elastisitas. Kita bahas satu-satu ya. Pertama, ada tegangan atau stres yang dilambangkan dengan sigma, merupakan perbandingan gaya F terhadap luas penampang A, atau dirumuskan dengan sigma sama dengan F per A. Yang kedua, ada regangan atau strain yang dilambangkan dengan epsilon, merupakan perbandingan antara pertambahan panjang benda dengan panjang awal mula-mulanya, atau dirumuskan epsilon sama dengan delta L per L0. Yang ketiga atau yang terakhir ada modulus elastisitas atau modulus Young yang dilambangkan dengan huruf E besar, merupakan perbandingan antara tegangan dan regangan dari suatu benda, atau dirumuskan E besar sama dengan sigma per epsilon, di mana rumus tegangan F per A, sedangkan rumus regangan adalah delta L per L0. Karena sigma bagi epsilon, maka hasil akhirnya E sama dengan F kali L0 dibagi A kali delta L. Ini adalah rumus untuk modulus Young atau modulus elastisitas, di mana E itu modulus elastisitas atau modulus Young dengan satuan Newton per meter kuadrat. Sigma itu tegangan atau stres dengan satuan Newton per meter kuadrat. Epsilon itu regangan atau strain. F itu gaya dengan satuan Newton, A itu luas penampang dengan satuan meter kuadrat, delta L itu pertambahan panjang dengan satuan meter, L0 itu panjang awal mula-mula dengan satuan meter. Untuk nilai modulus elastisitas hanya bergantung pada jenis suatu bahan, jadi tidak bergantung pada ukuran maupun bentuk benda. Semakin besar nilai modulus elastisitas, maka benda semakin tidak elastis. Berikut ini adalah nilai modulus elastisitas dari beberapa bahan, di mana besi memiliki nilai modulus Young atau modulus elastisitas yang besar, yaitu 21 kali 10 pangkat 10. Maka besi termasuk benda yang tidak elastis.
Selanjutnya, hukum Hooke. Menurut hukum Hooke yang dikemukakan oleh Robert Hooke bahwa jika gaya tarik tidak melampaui batas elastis pegas, maka pertambahan panjang pegas berbanding lurus dengan gaya tariknya. Secara matematis, hukum Hooke ini dapat ditulis sebagai berikut. F sama dengan min K kali delta X, di mana F itu gaya dengan satuan Newton, K itu konstanta pegas dengan satuan Newton per meter, dan delta X itu pertambahan panjang dengan satuan meter. Tanda negatif dalam persamaan menunjukkan berarti gaya pemuli berlawanan arah dengan perpanjangan. Selanjutnya, materi rangkaian pegas yang disusun secara seri maupun paralel. Yang pertama, rangkaian seri. Ada sebuah gambar pegas yang disusun secara seri. Pada saat pegas digantungi sebuah beban, maka akan terjadi pertambahan panjang. Pertambahan panjangnya menjadi 2 kali lipat. Secara matematis dapat dituliskan menjadi delta X sama dengan delta X1 ditambah delta X2. Kita akan menggunakan persamaan sederhana dari hukum Hooke, yaitu F sama dengan K kali delta X, atau delta X sama dengan F per K. Kemudian kita sederhanakan, delta X sama dengan delta X1 ditambah delta X2 menjadi F per K sama dengan F per K1 ditambah F per K2. Disederhanakan menjadi 1 per konstanta seri sama dengan 1 per konstanta pertama ditambah 1 per konstanta kedua. Ini merupakan rumus dari pegas yang disusun secara seri. Yang kedua, rangkaian paralel. Di sini ada sebuah gambar pegas yang disusun secara paralel. Pada saat pegas digantungi sebuah beban, maka pertambahan panjang pegas 1 sama dengan pertambahan panjang pegas 2. Jadi secara matematis dapat dituliskan menjadi delta X sama dengan delta X1 sama dengan delta X2, di mana persamaan dari hukum Hooke yaitu F sama dengan K kali delta X. Kemudian kita menggantikannya menjadi K kali delta X sama dengan K1 dikali delta X1 ditambah K2 kali delta X2. Disederhanakan menjadi K paralel sama dengan K1 ditambah K2. Ini merupakan rumus persamaan dari pegas yang disusun secara paralel. Yang ketiga, rangkaian gabungan seri paralel. Di sini ada sebuah gambar pegas yang disusun secara seri maupun paralel. Ketika ketiga buah pegas yang disusun secara gabungan, di mana K1 dan K2 dirangkai secara paralel. Kemudian keduanya dihubungkan dengan K3 atau pegas ketiga secara seri. Dalam hal ini, yang pertama kali kita selesaikan adalah persamaan paralel dahulu, yaitu K paralel sama dengan K1 ditambah K2. Kemudian untuk mencari konstanta gabungannya berarti 1 per K total sama dengan 1 per K3 ditambah 1 per K paralel. Inilah persamaan untuk mencari konstanta gabungan seri paralel, di mana Ks itu konstanta pengganti pegas disusun seri dengan satuan Newton per meter, Kp itu konstanta pegas disusun paralel dengan satuan Newton per meter, K total itu konstanta gabungan seri paralel dengan satuan Newton per meter, dan K1 adalah konstanta pegas pertama dengan satuan Newton per meter, K2 konstanta pegas kedua dengan satuan Newton per meter. Selanjutnya, energi potensial pegas. Energi potensial pegas adalah usaha yang dilakukan pegas pada saat pegas mengalami pertambahan panjang. Secara matematis, rumus energi potensial pegas dapat ditulis dengan EP sama dengan 1/2K kali delta L pangkat 2, di mana EP itu adalah energi potensial pegas dengan satuan Joule,
dan K itu konstanta pegas dengan satuan Newton per meter, dan delta L itu pertambahan panjang dengan satuan meter. Cukup sekian pembelajaran kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Terima kasih.